Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali, tentang tambang Grasberg Papua. Tambang terbuka Grasberg atau disebut Grasberg Open Pit itu telah digali sejak tahun 1990. Kini, kondisinya telah membentuk cekungan raksasa berdiameter 4 km dengan kedalaman 1,2 km. Operasi tambang di lokasi terbuka itu sudah dihentikan sejak 2019. Tambang emas dan tembaga di Timika, Papua, yang dieksplorasi PT Freeport kembali menjadi pembicaraan. Kerusakan lingkungan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat setempat hampir selalu menjadi isu politik serta mengundang kontroversi. Tidak hanya itu, limpahan kekayaan yang tersimpan di lokasi penambangan ini memang sangat menggiurkan untuk didiamkan. Bayangkan saja, lokasi penambangan PT Freeport saat ini adalah salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia setelah Chili dan Afrika Selatan. Dalam setahun, Freeport mampu menghasilkan 1,1 miliar pon atau sekitar 500.000 ton tembaga dan 150 ton emas dalam setahun. Hasil itu didapat dari tambang Grasberg yang diketahui memiliki cadangan emas dan tembaga terbesar. Kak Chloe. Tambang Grasberg memiliki salah satu cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Tambang ini terletak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Indonesia dekat Puncak Jaya. Tambang ini dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, PT FI. Lihat di bawah, sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia, pemerintah Papua, dan perusahaan Amerika Freeport-McMoran, FCX. FCX beroperasi berdasarkan perjanjian kontrak karya, KAU, dengan pemerintah Indonesia, yang memungkinkan Freeport untuk melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, dan produksi di area seluas 11.100 hektar, 27.400 ar, Blok A. Perusahaan ini juga melakukan kegiatan eksplorasi di area seluas 167.000 hektar, 413.000 ar, Blok B. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, Grasberg memiliki cadangan mineral terbukti dan terduga sebesar 30,8 miliar pon, 14,0 juta ton, tembaga, 26,3 juta ons, 808 ton, emas, dan 121,3 juta ons, 3.773 ton, perak. Grasberg memiliki 4 operasi penambangan: tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, tambang bawah tanah Deep Ore Zone, tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone, dan tambang bawah tanah Big Ghost Sun. Produksi tahun 2022 adalah 711.000 ton, 1.567 juta pon, tembaga, 55,9 ton, 1.798.000 oz, emas dan 196 ton, 6.300.000 oz, perak. Konsentrat dikirim melalui pipa ke Amamapare. Pada bulan Agustus tahun 2017, FCX mengumumkan akan melepas kepemilikannya di PT FI sehingga Indonesia memiliki 51%. Sebagai gantinya, KK akan digantikan dengan izin usaha pertambangan khusus, IUPK, dengan hak penambangan hingga tahun 2041 dan FCX akan membangun smelter baru pada tahun 2022. Sejarah, pada tahun 1936, ahli geologi Belanda Jean-Jacques Dozy menjadi anggota ekspedisi yang mendaki Gunung Karstens, sekarang disebut Puncak Jaya, gunung tertinggi di Hindia Belanda. Selama di sana, ia mencatat adanya batu hitam aneh dengan warna kehijauan, dan menghabiskan beberapa minggu untuk memperkirakan luasnya endapan emas dan tembaga di daerah tersebut. Pada tahun 1939, ia mengajukan laporan tentang Ertsberg, bahasa Belanda untuk Gunung Biji. Ia bekerja untuk Nederlandse Neo Guinea Petroleum Maatschappij, NNGPM, sebuah perusahaan eksplorasi yang dibentuk oleh Shell pada tahun 1935, dengan 40% saham Standard Vacuum Oil Company dan 20% investasi Far Pacific, anak perusahaan Chevron. Laporan Dozy tentang Ertsberg kembali terungkap pada tahun 1959 ketika Jan van Gruisen, Direktur Pelaksana Perusahaan Belanda Oost-Borneo Maatschappij NV,
atau East Borneo Company, mencari studi geologi tentang endapan nikel di Nugini Barat. Meskipun laporan Dozy tidak menyebutkan nikel, Van Gruisen mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda untuk konsesi eksplorasi di area seluas 100 mil persegi, 300 km 2, di sekitar Erzberg. Pada bulan Maret tahun 1959, New York Times menerbitkan sebuah artikel yang mengungkapkan bahwa Belanda sedang mencari sumber emas aluvial pegunungan yang telah tersapu ke Laut Arafura. Van Gruisen dengan santai menyebutkan laporan Dozy kepada Forbes Wilson, geolog dan wakil presiden Freeport Minerals Co., yang segera menyadari potensi pertambangan Erzberg. Wilson meyakinkan Freeport untuk mendukung ekspedisi untuk menjelajahi lokasi Erzberg, dan pada tahun 1960 memimpin tim eksplorasi dalam perjalanan yang melelahkan selama 6 minggu ke Erzberg yang mengonfirmasi keberadaan mineralisasi tembaga dalam jumlah besar. Para direktur Freeport Sulfur saat itu termasuk Godfrey Rockefeller, Ketua Texaco Augustus Long, George Mealy, dan Robert Lovett. Bahasa Indonesia, pada tahun 1963 administrasi Nugini Belanda dipindahkan ke Indonesia, dan tambang tersebut adalah yang pertama di bawah Undang-Undang Investasi Asing tahun 1967 pemerintahan Soeharto yang baru yang dimaksudkan untuk menarik investasi asing ke ekonomi Indonesia yang saat itu hancur. Dibangun pada ketinggian 4.100 meter, 14.000 kaki, di atas permukaan laut di salah satu daerah paling terpencil di Papua, tambang tersebut melibatkan masukan modal dan teknologi yang jauh melampaui sumber daya Indonesia saat itu. Biaya konstruksi adalah 175 juta dolar, 55 juta dolar di atas anggaran awal. Jalan dan jaringan pipa sepanjang 116 km, pelabuhan, landasan udara, pembangkit listrik dan kota baru bernama Tembagapura, harfiah, Kota Tembaga, dibangun. Secara resmi dibuka pada tahun 1973, meskipun pengiriman biji pertama pada bulan Desember tahun 1972, dan diperluas oleh Erzberg East, yang dibuka pada tahun 1981, tram udara yang curam digunakan untuk mengangkut peralatan dan orang. Biji besi dijatuhkan 600 meter, 2000 kaki, dari tambang, dipekatkan dan dicampur dengan air untuk membentuk bubur dengan perbandingan 60:40. Bubur tersebut kemudian dipompa melalui jaringan pipa sepanjang 166 km melalui pegunungan, hutan, dan rawa ke pelabuhan di Amamapare, dikeringkan, dan dikirim. Pada tahun 1977, kelompok pemberontak Gerakan Papua Merdeka menyerang tambang tersebut. Kelompok tersebut meledakkan pipa utama tambang, yang mengakibatkan kerugian puluhan juta dolar, dan menyerang fasilitas tambang. Militer Indonesia bereaksi keras, menewaskan sedikitnya 800 orang. Pada pertengahan 1980-an, tambang asli sebagian besar telah terkuras. Freeport mengeksplorasi endapan lain di area tersebut. Pada tahun 1988, Freeport mengidentifikasi cadangan senilai 40 miliar dolar di Grasberg, bahasa Belanda. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Gunung Rumput, hanya 3 km, 2 mil, dari tambang Erzberg. Pembangunan jalan berkelok menuju Grasberg, HIT, jalur akses peralatan berat, diperkirakan menelan biaya 12 juta dolar hingga 15 juta dolar. Seorang pembangun jalan Indonesia, Ilyas Hamid, yang berkontribusi pada jalan Erzberg menggunakan bulldozer dan mengendarainya menuruni bukit menelusuri jalan setapak. Jalan tersebut hanya menelan biaya 2 juta dolar saat selesai dibangun. Lonjakan harga tembaga pada tahun-tahun 2003 sampai tahun 2006 meningkatkan keuntungan tambang. Konsumsi tembaga tambahan untuk infrastruktur listrik Asia membuat pasokan tembaga kewalahan dan menyebabkan harga naik dari sekitar 1.500 dolar ton menjadi 8.100 dolar ton, 0,70 dolar leb menjadi 4 dolar leb. Pada tahun 2005, New York Times melaporkan bahwa antara tahun 1998 dan 2004 Freeport telah memberikan sumbangan sebesar hampir 20 juta dolar kepada perwira tinggi militer, polisi, dan unit militer. Perusahaan, PT Freeport Indonesia, PT FI, merupakan perusahaan yang saat ini mengelola tambang Grasberg,
perusahaan tambang tersebut merupakan perusahaan patungan antara kepentingan Indonesia dan Amerika, dengan pemerintah Indonesia melalui perusahaan milik negara PT Mineral Industri Indonesia, MIND, dan PT Indonesia Papua Metal dan Mineral. Perusahaan yang dimiliki bersama oleh MIND dan pemerintah Papua memiliki saham sebesar 51,23% dan Freeport-McMoRan memiliki saham sebesar 48,77%. PT Freeport Indonesia dulunya dimiliki oleh Freeport-McMoRan sebesar 90,64%, termasuk 9,36% yang dimiliki melalui anak perusahaannya, PT Indo Copper Investama. Sejak tahun 2018 dalam negosiasi perpanjangan izin operasi penambangan, pemerintah Indonesia berhasil memiliki 51,23% perusahaan, sementara Freeport-McMoRan memiliki 48,77%. PT Indo Copper Investama juga mengubah namanya menjadi PT Indonesia Papua Metal dan Mineral. Indonesia juga setuju untuk memperpanjang hak sewa pertambangan Freeport-McMoRan, yang akan berakhir pada tahun 2021, selama 20 tahun lagi hingga tahun 2041. Pekerjaan tambang, kegiatan operasionalnya meliputi tambang terbuka yang sangat besar, tambang bawah tanah, dan 4 konsentrator. Tambang terbuka tersebut, yang membentuk kawah selebar 1 mil, 2 km, di permukaan, merupakan operasi bervolume tinggi dan berbiaya rendah, yang menghasilkan lebih dari 67 juta ton biji dan menyediakan lebih dari 75% bahan baku pabrik pada tahun 2006. Biji mengalami penghancuran primer di tambang, sebelum dikirim melalui jalur biji ke kompleks pabrik untuk penghancuran, penggilingan, dan flotasi lebih lanjut. Kompleks penggilingan dan konsentrat Grasberg adalah yang terbesar di dunia, dengan 4 penghancur dan 2 unit penggilingan semi-otomatis, SAG, raksasa yang memproses rata-rata 240.000 ton biji setiap hari pada tahun 2006. Reagen flotasi digunakan untuk memisahkan konsentrat tembaga emas dari biji. Bubur yang mengandung konsentrat tembaga emas dikirim melalui 3 jalur pipa ke pelabuhan Amamapare, yang berjarak lebih dari 70 mil, 100 km, tempat airnya dikeringkan. Setelah disaring dan dikeringkan, konsentrat, yang mengandung tembaga, emas, dan perak, dikirim ke pabrik peleburan di seluruh dunia, sehingga tidak memberikan nilai tambah bagi penduduk di wilayah penghasil emas tersebut. Fasilitas di pelabuhan juga mencakup pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, yang memasok operasi Grasberg. Lingkungan hidup, tiling konsentrator, yang dihasilkan pada tingkat 700.000 ton per hari, adalah subjek dari perhatian lingkungan yang cukup besar, karena mereka terbawa ke dalam sistem sungai Aikwa dan Laut Arafura. Sekitar 130 km persegi, 50 mil persegi, akhirnya 230 km persegi, 89 mil persegi, dari daerah dataran rendah di sepanjang sungai Aikwa, ditutupi oleh saluran sedimen berkelok-kelok yang menunjukkan beban sedimen yang tinggi, mirip dengan limpasan glasial. Ikan asli hampir menghilang dari perairan sungai Aikwa yang sekarang keruh, yang tidak cocok untuk kehidupan akuatik. Beban berlebih, 700 knot, D, tetap berada di dataran tinggi, hingga kedalaman 480 meter, dan meliputi 8 km persegi, 3 mil persegi. Limpasan asamnya, tembaga terlarut, dan material yang lebih halus terbawa ke hulu sungai Wanagon. Endapan ini mengendap di sepanjang aliran sungai dan kemudian ke laut, dan akan terus terjadi tanpa batas waktu. Tanggapan resmi Freeport adalah bahwa lapisan tanah penutup ditempatkan di dataran tinggi sebagai bagian dari rencana pengelolaan lapisan tanah penutup, di lokasi yang ditutupi batu kapur, dan terus dipantau. Tiling diangkut ke dataran rendah melalui sistem sungai yang ditentukan. Setelah mencapai dataran rendah, tiling tersebut ditampung dalam sistem tanggul yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Laporan lapangan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dari tahun 2004 menemukan tingkat sedimen sebesar 37.500 mg per liter saat sungai memasuki dataran rendah dan 7.500 mg saat sungai memasuki Laut Arafura, sedangkan kadar maksimum menurut hukum Indonesia adalah 400 mg per liter. Pada tahun 1995, Overseas Private Investment Corporation, OPIC, mencabut polis asuransi Freeport karena pelanggaran lingkungan yang tidak diperbolehkan di AS. Ini adalah tindakan pertama yang dilakukan OPIC, dan Freeport menanggapinya dengan gugatan hukum terhadap mereka. Freeport berpendapat bahwa laporan lingkungan mencapai kesimpulan yang tidak akurat,
yang merupakan hasil dari satu kunjungan ke Grasberg pada tahun 1994. Perusahaan tersebut kemudian menjalani audit lingkungan independen oleh Dames dan Moore dan mendapat surat keterangan sehat. Pada bulan April tahun 1996, Freeport membatalkan polisnya dengan OPIC, dengan menyatakan bahwa aktivitas korporat mereka telah melampaui batas polis. Laporan OPIC kemudian dirilis ke publik. Kerusakan lingkungan. Sementara proyek reklamasi lanskap telah dimulai di tambang tersebut, kelompok lingkungan hidup dan warga setempat khawatir dengan potensi kontaminasi tembaga dan drainase asam tambang dari tiling tambang ke sistem sungai di sekitarnya, permukaan tanah, dan air tanah. Freeport berpendapat bahwa tindakannya memenuhi standar industri dan telah disetujui oleh otoritas terkait. Dilaporkan pada tahun 2005 bahwa sejak tahun 1997 Freeport telah melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup Indonesia. Freeport memperkirakan akan menghasilkan 6 miliar ton limbah. Freeport telah dikeluarkan dari portofolio investasi dana pensiun pemerintah Norwegia, dana pensiun terbesar kedua di dunia, karena kritik atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang Grasberg. Mitranya di Grasberg, Rio Tinto, juga dikeluarkan selama periode tahun 2008 sampai tahun 2019. 28 saham dengan nilai sekitar 870 juta dolar ditarik dari dana tersebut sebagai akibat dari keputusan tersebut. Serangan terhadap tambang, penyergapan brutal di dekat tambang Grasberg telah terjadi sejak Agustus tahun 2002, ketika 3 guru kontrak sekolah tewas. Kopassus, Pasukan Khusus Indonesia, diduga sebagai dalang insiden tersebut. Beberapa insiden seperti serangan Agustus tahun 2002 tampaknya telah dihasut oleh pasukan Indonesia, beberapa termasuk TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang tidak sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah, sehingga mereka bergantung pada sumber keamanan bagi perusahaan ekstraktif di suatu wilayah seperti Freeport. Kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan memotivasi insiden yang direncanakan seperti ini yang mengakibatkan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan terhadap lokasi tambang. Insiden ini meningkat ketika kebutuhan keamanan Freeport menurun. Serangkaian serangan dimulai pada tanggal 11 Juli tahun 2009 dan berlangsung selama lebih dari 5 hari. Seorang karyawan Freeport, Drew Grant, warga negara Australia berusia 29 tahun, ditembak dan dibunuh saat duduk di belakang mobil dalam perjalanan menuju tempat bermain golf. Polisi Indonesia menyatakan bahwa Grant dibunuh oleh 5 tembakan di leher, dada, dan perutnya oleh penyerang tak dikenal yang menggunakan senjata militer. Serangan itu juga menewaskan petugas keamanan Freeport Marcus Ratealo dan sejumlah petugas polisi. Pada tanggal 7 April tahun 2011, 2 karyawan Freeport tewas ketika mobil perusahaan yang mereka tumpangi terbakar. Peluru ditemukan di dalam mobil, memperkuat dugaan bahwa mobil tersebut ditembaki oleh orang bersenjata tak dikenal. Insiden ini memicu protes oleh ratusan karyawan Freeport yang khawatir tentang keamanan di sepanjang jalan hutan menuju tambang. Tambang Grasberg telah menjadi sumber ketegangan yang sering terjadi di Papua. Penyebab ketegangan tersebut adalah dampak lingkungan tambang terhadap Papua, rendahnya porsi keuntungan yang diterima penduduk lokal Papua. Laporan tahunan Freeport menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 4,1 miliar dolar dari pendapatan sebesar 6,4 miliar dolar pada tahun 2010, dan dipertanyakannya legalitas pembayaran yang dilakukan kepada pasukan keamanan Indonesia atas jasa mereka menjaga lokasi tambang. Kecelakaan dan insiden, pada tahun 2003, tanah longsor menewaskan 8 pekerja. Investigasi pemerintah menyimpulkan bahwa insiden tersebut merupakan akibat dari kelalaian. Tanda-tanda peringatan penting telah terdeteksi 2 hari sebelumnya. Menanggapi hal ini, manajemen memindahkan beberapa peralatan, tetapi tidak melarang pekerja untuk memasuki area tersebut. Sebulan kemudian, 2 pekerja meninggal karena terpapar asap belerang. Pemerintah akhirnya membatalkan kesimpulan investigasi tersebut, dan mengaitkan insiden tersebut dengan penyebab alami. Pada tahun 2013, keruntuhan atap di pusat pelatihan bawah tanah tambang Big Ghost Sun menjebak 38 pekerja, hanya 10 orang yang selamat. Para penambang terjebak di dalam ruang bawah tanah saat menghadiri kursus pelatihan penyegaran tentang keselamatan kerja di area pertambangan bawah tanah. Tidak adanya rute pelarian sekunder menjadi penyebab utama hilangnya nyawa. Menurut tim geologi Freeport McMoran, keruntuhan di terowongan Big Ghost Sun disebabkan oleh erosi langit-langit,
yang disebabkan oleh infiltrasi terus-menerus air tanah asam yang korosif ke dinding batuan kapur. Freeport dituduh lalai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Pemogokan, produksi di tambang tersebut telah terpengaruh oleh beberapa pemogokan. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2011, perusahaan menghentikan operasinya di Papua di tengah aksi mogok yang menyebabkan memburuknya situasi keamanan dan meningkatnya seruan untuk kemerdekaan Papua. 70% pekerja Grasberg ikut dalam aksi mogok tersebut, menuntut kenaikan gaji. Pada tanggal 15 September tahun 2011, mereka memblokir jalan, bentrok dengan polisi, dan memotong jalur pipa di beberapa tempat. Pada bulan Oktober tahun 2014, sekitar 1.000 pekerja tinggal di rumah dan menuntut pemecatan 50 manajer akibat kecelakaan fatal di tambang Grasberg. Produksi menurun hingga 60-70% dari tingkat normal akibat pemogokan tersebut. Pada tahun 2017, 5.000 pekerja di tambang tersebut berpartisipasi dalam aksi mogok kerja yang berlangsung selama lebih dari 4 bulan. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy. Tumbuh bersama. Kak Kloy.